Dari Mayapada Hospital Jakarta Selatan, saatnya kita sebar sehat bareng. Halo teman Gracia, hai Maya Friends. Selamat datang di Sebar Sehat Bareng episode pertama. Senang sekali hari ini Gracia Care bisa ngobrol lagi dengan teman Gracia plus juga Maya Friends ya, untuk sebar banyak hal positif yang bisa bikin kita sehat bareng. Setiap episode Sebar bisa kamu tonton secara langsung di YouTube channel Gracia Care dan ruang podcast Spotify Gracia Care dimanapun dan kapanpun kamu mau. Dan juga bisa dilihat di YouTube channel Mayapada Hospital. For information, Sebar hari ini bertepatan dengan bulan terakhir di tahun 2022 yang juga seringkali dirayakan sebagai bulan AIDS sedunia yang jatuh di 1 Desember. Nah, masih ingat dong dengan berita beberapa bulan lalu tentang salah satu daerah atau kota di Indonesia yang tiba-tiba banyak banget diomongin karena terdata memiliki banyak jumlah mahasiswa yang terinfeksi virus HIV. Dan baru saja di hari ini nih, teman Gracia dan juga Maya Friends, data dari Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa ada sekitar 12.000 anak di bawah umur yang terinfeksi virus HIV. Jadi kayaknya seru ya jika hari ini di akhir tahun 2022 kita ngobrolin tentang HIV AIDS, karena saya yakin banyak di antara teman Gracia dan juga Maya Friends yang masih bingung atau seringkali dapat info yang simpang siur atau bahkan hoax yang malah dipercaya. Nah, tentu saja bukan saya sendiri yang akan ngobrolin tentang hal ini, tapi Gracia Care punya kesempatan untuk ngobrol dan dapat konfirmasi langsung dengan dokter konsultan HIV AIDS yang praktik di Mayapada Hospital Jakarta Selatan, yaitu Dr. Praharmaniati. Halo, selamat datang dokter. Terima kasih. Gimana kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat sejahtera. Ya? Sehat, sejahtera, bahagia ya dok ya. Bertepatan banget kita bertemu di Mayapada Hospital Jakarta Selatan di tanggal 1 Desember ya dok ya. Ini adalah Hari AIDS Sedunia. Betul. Ya, ada perayaan apa biasanya dok kalau dari dokter sendiri? Kalau kita biasanya hanya sebagai penyuluhan atau itu sudah tahun-tahun dulu sebelum pandemi ini kita suka bikin di seputaran HI. Itu kita berjalanlah di situ sembari membawa spanduk-spanduk atau gimana supaya menghilangkan stigma. Karena tujuan kita adalah untuk menghilangkan stigma tersebut supaya bisa diterima, tidak ada diskriminasi dari hal pekerjaan maupun lingkungan. Nah, menarik nih ya dok ya. Beberapa bulan yang lalu ya kan ada berita tentang mahasiswa ya di media sosial rame banget. Terus juga di hari ini baru aja tadi saya baca dok data dari Kemenkes 12.000 anak di bawah umur malahan ya. Kita nggak tahu penyebabnya apa gitu kan, anak di bawah umur apakah karena memang A, B, C, D, kita nggak tahu gitu ya. Nah, dari dokter sendiri dengan fenomena ini, dengan data yang dikeluarkan oleh pemerintah dan juga beberapa bulan lalu, gimana nih dok pendapatnya? Kalau soal mengenai yang di Jawa Barat, Bandung ya terutama itu memang sebetulnya panennya kita 35 tahun yang lalu dan itu baru terungkaplah data seperti itu. Sebetulnya, panen ya? Betul, karena setelah diketahui itu setelah ada gejala biasanya. Karena mereka itu belum teredukasi secara benar bahwa kalau kita mendapatkan suatu faktor risiko, melakukan satu faktor risiko, misalnya hubungan seksual yang tidak aman, itu sebaiknya langsung memeriksakan tes HIV 1-2 bulan kemudian. Gitu. Nah, biasanya enggak kan, karena belum ngeh tuh semua mahasiswa-mahasiswa itu. Nah, setelah 35 tahun dia sudah mulai merasa kok ada diare kronik, jadi diare yang terus menerus, berat badannya tambah turun, batuk pilek yang nggak pernah sembuh. Nah, barulah diperiksakan. Akhirnya dengan ada gejala yang seperti itu, di screening. Nah, barulah ketemu. Nah, data-data tersebut baru terungkap. Nah, sebetulnya bukan Bandung aja, Jakarta juga sekarang lebih banyak ya. Entah kenapa sekarang justru karena ada program pemerintah yang luar biasa, yaitu setiap pasien dengan TBC harus dilakukan tes HIV. Gitu. Jadi setiap yang TBC harus HIV tes juga. Jadi dari situ langsung terdata lah mereka gitu. Ya, program pemerintah pertama itu. Kedua dari ibu hamil. Ibu hamil yang atau CAPEN, calon pengantin. Nah, kalau ibu hamil trimester pertama harus periksa HIV atau trimester ketiga harus periksa HIV. Dari situ
data lagi, dapat lagi. Nah makanya terungkap bahwa adanya kenaikan untuk bayi-bayi atau yang di bawah umur karena untuk ininya datanya di bawah umur tersebut jadi naik gitu. Jadi karena screening tersebut. Sekarang screeningnya emang luar biasa pemerintah itu. Nah mungkin dari teman Gracia dan juga My Friends pasti banyak yang bingung nih ya dok ya. Sebenarnya bedanya HIV dan juga AIDS ini apa gitu dok? Kalau HIV itu virusnya sebetulnya, namanya virusnya, ya human influenza virus ya. Tapi kalau AIDS-nya itu gejalanya kumpulan dari segala penyakitnya yang disebabkan oleh virus tersebut, di mana virus tersebut menyerang kekebalan tubuh kita. Jadi misal nih kalau kayak kita nggak apa-apa biasa-biasa aja ya, tapi ketemu sama orang TBC kita jarang tertular tuh, nggak pernah tertular. Tapi kalau orang yang sudah dengan kekebalan tubuh yang rendah langsung cepat tertular. Maka dari itu pemerintah langsung setiap orang yang TBC harus segera diperiksakan HIV-nya. Itu kebijakan dari kapan? Kebijakan pemerintah dari tahun 2017-an ini. Gitu. Tapi bagus ya sebenarnya bagus dok banget, ya. Bagus gitu banget. Kita banyak terjaring dari situ. Banyak segera diberikan antivirusnya dan tertolonglah dia lebih cepat sehat ya. Gitu. Nah tadi dari mahasiswa kemudian juga anak di bawah umur kan datanya lumayan banyak gitu ya dok ya. Akhirnya ketahuan ya kan. Sebenarnya penyebarannya itu bagaimana sih dok? Sebetulnya penyebarannya itu dari pertama yang paling sering adalah hubungan seksual yang tidak aman. Tidak aman. Iya. Tidak aman, berganti-ganti pasangan. Yang kedua jarum suntik yang bergantian sebagai narkoba ya. Orang-orang yang memakai narkoba. Tapi sekarang sudah bergeser nih. Udah jarang orang yang sudah mengerti lah bahwa jarum suntik itu tidak boleh pakai bersama-sama gitu. Karena dulu tahun 2006, 7, 8 sampai 10 tuh kita masih program jarum suntik. Jadi sekarang udah bergeser, sekarang lebih banyak ke hubungan seksual yang bebas dan tidak aman gitu. Terus yang ketiga biasanya yang jarang sekali adalah transplantasi. Itu pernah transplantasi organ. Di mana tidak diketahui status dari yang mendonorkan. Terus yang sering juga adalah ibu ke janin, ibu yang sedang hamil tidak terdeteksi HIV-nya, terus ke janinnya, tertular ke janinnya. Dari situlah makanya banyak dan pemerintah memberikan harus ya, pokoknya mandat supaya setiap ibu hamil harus diperiksakan HIV-nya. Tidak ada resiko tetap supaya gimana pun juga screening gitu. Tapi sebenarnya apa dan hal apa yang bisa menyebarkan virus HIV dok? Yang menyebarkan itu hubungan, jadi dari hubungan seksual, dari ibu hamil, dari transplantasi organ, dari tato sebetulnya. Tapi tato pun juga sekarang kan udah bagus ya, tidak bergantian gitu jarumnya. Jadi seperti itu. Jadi pokoknya pada prinsipnya ada luka, jadi harus ada medianya berupa darah. Darah berarti darah dok dan ya? Cairan tubuh. Cairan tubuh tuh hanya 2, cairan tubuh yang vagina maupun yang anus ya, yang di anus, lendir di anus. Berarti darah dan cairan tubuh itu media penularannya ya dok ya. Nah tadi dokter menyebutkan mahasiswa terus juga ibu hamil yang menularkan HIV-nya ke kandungan atau janin. Ya, tapi sebenarnya kelompok yang paling rentan itu siapa sih dok? PSK. Ya, PSK, LSL ya, lelaki dengan lelaki, lelaki sama lelaki, sama yang yang melakukan PSK yang ini kan ke PSK-nya juga gitu. Berarti lebih ke hubungan seksual ya. Lebih banyak ke hubungan seksual. Bahkan yang mungkin pekerjaannya bukan PSK tapi ibu rumah aktivitas tangga, seksualnya tinggi bisa ada kemungkinan. Iya. Betul. Nah ini menarik ya teman Gracia dan juga Maya Friends ya kan. Mungkin di luar sana ya banyak yang belum tahu gitu ya dok ya, atau masih ngerasa tabu banget dengan HIV dan juga AIDS. Ini bisa jadi salah satu edukasi yang bisa ningkatin, semoga gitu ya, walaupun mungkin sekarang nggak ada gejala, tapi siapa tahu dengan kita melakukan HIV test
Bisa ketahuan ya dok ya? Bisa ketahuan. Oke. Nah sebelum kita ngomongin tesnya nih ya dok ya, sebenarnya cara untuk mendeteksi virus HIV sampai ke AIDS. Tadi kan dokter bilang beberapa tahun ke depan baru ketahuan gitu. Nah itu sebenarnya gimana sih deteksinya dok? Sebetulnya mudah sekali ya, seperti kita memeriksakan rapid test sebetulnya ya. Di situ akan diperiksakan antigennya. Antigen itu akan terbentuk antara 15 hari sampai 3 bulan. Nah itu kita periksakan. Nah kalau misalnya yang pertama memang ada gejala, itu bisa kita periksakan 15 sampai 1 bulan. Nah tetapi kalau sudah ada gejala, nah itu udah pastilah harus segera kita periksakan dan kemungkinan besar adalah positif gitu. Jadi pemeriksaannya darah dan amat sangat sederhana sebetulnya dan murah gitu loh. Murah ya dok? Murah dan gratis sebetulnya. Gratis ya. Jadi pemeriksaan di mana-mana di RS rumah sakit pemerintah maupun di rumah sakit rujukan itu disediakan untuk pemeriksaan itu secara gratis. Jadi hanya mungkin biayanya hanya biaya untuk alkesnya aja, bahan habis pakainya. Tapi ini hal yang menarik nih dok. Sebenarnya pemerintah sudah menyediakan fasilitasnya. Betul, ya teman Gracia dan juga Maya Friends, gratis juga. Gratis. Ya kan. Tapi kenyataannya dari saya pribadi ya dok ya, banyak orang yang masih belum mau untuk HIV test. Karena masih stigma. Masih stigma tadi. Iya, masih ya kan? stigma, masih malu karena mereka tahu bahwa HIV itu ditularkan hanya karena kenakalan-kenakalan semata gitu kan. Padahal ya belum tentu. Ada seorang istri yang kita nggak tahu, kan seorang ibu yang kita nggak tahu gitu. Atau anak yang mungkin dari orang tuanya begitu. Nah, anaknya juga tahu-tahu baru ketahuan setelah sekian tahun gitu. Terus gimana nih dok agar masyarakat teman Gracia dan juga Maya Friends itu bisa mau untuk HIV test? Kesadaran ya, kesadaran dia, kesadaran dia kalau dia sudah ada faktor resiko yang tadi telah kita sebutin, jadi ada hubungan seksual yang tidak aman ya, dan memakai jarum suntik yang bergantian dan sudah pernah melakukan transplantasi organ gitu, sebaiknya segera diperiksakan gitu. Dan jika sudah terdeteksi ada gejala dan lain sebagainya pada saat HIV test gitu ya dok ya, apa yang harus dilakukan? Segera minum obat. Obatnya gratis. Gratis juga? Gratis obatnya. Gratis seumur hidup. Seumur hidup? Iya. Nama obatnya apa dok? Macam-macam, di situ ada TLD kita bilang. Jadi di situ ada obat itu tergantung daripada respon pada setiap pasien. Ada lini pertama, ada kalau dia sudah tidak respon lagi kita masukkan ke lini kedua. Itu ada macam-macam gitu obatnya. Setiap kita masukkan obat itu ada 3 macam reagen istilahnya ya. Ini terus, nah 3 macam itu kita harus tetap masukkan karena untuk menahan supaya tidak berkembang dan bertumbuh. Jadi tidak semakin banyak dan tidak semakin besar gitu ya. Jadi obatnya seperti itu dan itu harus diminum seumur hidup setiap hari. Berarti memang disesuaikan dengan gejalanya. Tidak. Dilihat dari keadaannya dulu. Dilihat dari keadaannya gitu ya. Jadi tapi pertama kita pasti udah punya guidance-nya. Jadi pertama adalah lini pertama kita berikan seperti ini gitu. Tapi kenapa harus dikonsumsi seumur hidup? Dok? Itu supaya virusnya tidak berkembang, tidak bertumbuh. Virus ini unik banget. Virus ini setiap hari dia bisa 10.000 kopis, dia bisa bertumbuh 10.000 kopis. Nah kalau misalnya terus bertumbuh, nah kan akhirnya hancurlah badan kita karena kekebalan tubuh kita nggak ada dan kita meninggal sebetulnya bukan meninggal karena HIV-nya tapi karena parasit, bakteri, jamur semua gitu dan virus-virus lain yang mengenai organ kita gitu. Karena dia menyerang kekebalan tubuh ya dok ya. Berarti berawal dari virus HIV. Penyakit yang lain bisa aja muncul gitu kan. Terus pertanyaannya lagi nih dok, jika diminum atau dikonsumsi seumur hidup, otomatis sembuhnya berapa lama tuh dok? Sembuh tidak. Virus itu tetap ada, tetapi dia sehat. Kita tujuannya sehat. Sehat, dia tidak sakit, tidak ada efek samping, tidak ada efek ke organ-organ lainnya. Makanya itu harus dipantau setiap bulan gitu. Nah, dan semua maksudnya kalau misalnya dia udah sehat, dia sudah bermanfaat, paling enggak kan jadi pemerintah juga nggak tambah beban kan gitu. Karena pemerintah juga menyediakan obat-obatan yang
infeksi yang menyertainya kadang-kadang seperti itu, dan itu bebannya berat banget. Oke. Gitu. Dan mungkin sedikit saya berbagi gitu ya dok ya, saya juga beberapa kali ikut ngeliat orang yang kampanye tentang HIV AIDS gitu ya teman Gracia dan juga Maya Friends. Tapi ternyata stigma, tadi dokter di awal juga udah bilang ya teman Gracia dan juga Maya Friends tentang stigma ODA atau orang dengan HIV AIDS. Ya, sampai sekarang bahkan ternyata masih tinggi ya dok ya, stigmanya masih negatif ya. Masih negatif ya, karena culture di negara kita ya, budaya di negara kita hal-hal yang kayak gitu tabu gitu kan. Maksudnya ya kenakalan itu kan sulit diterima kadang-kadang. Tapi semoga ya dengan bergesernya sekarang kita udah tambah terbuka, tambah itu. Jadi hal seperti itu ya oke, dia emang dengan HIV tapi bukan berarti dia menularkan kan. Dia nggak kayak hepatitis, nggak kayak COVID lah gitu ya, yang harus gini-gini, enggak. Jadi dia hanya penularannya ya seperti itu, hubungan seksual yang tidak aman, ibu ke janin, jarum suntik yang bergantian, lain-lain tidak. Oke. Tapi yang bikin bikin mirisnya itu ya teman Gracia dan juga Maya Friends adalah di saat ODA atau orang dengan HIV/AIDS itu sebenarnya tidak melakukan aktivitas seksual yang bergantian atau tidak narkoba gitu ya, tapi dia tertular dari orang yang melakukan itu sebenarnya. Contohnya kayak janin ya kan, atau bayi yang di bawah umur ya, tiba-tiba dia harus menanggung itu. Gitu. Itu yang kita harus putus. Iya, betul. Gitu. Lebih mirisnya di situ ya, karena dia tidak melakukan dosa apapun ibaratnya gitu ya dok ya. Tapi dia yang harus menanggung ejekan atau bullying dari lingkungan sekitarnya. Iya, karena dia minum obat terus tuh nggak enak banget gitu kan. Seumur hidup dia harus minum. Tapi dengan perkembangan ini ada beberapa dari ini bahwa kita akan ada obat yang kayak pil KB, suntik KB, jadi setiap sebulan, cuman belum bisa masuk ke Indonesia. Tapi sudah ada ya dok? Sudah ada, dan kita juga pemerintah ini sudah masuk ke obat yang pasangannya pasangannya HIV, tapi yang ini tidak gitu. Nah, tapi dia melakukan hubungan seksual secara rutin ya, aktif, sehingga dia bisa kayak minum pil KB. Jadi dia minum pil tersebut supaya tidak tertular. Itu sedang dicoba. Terus untuk teman Gracia dan juga Maya Friends nih ya dok ya, jika setelah ini melihat podcast atau mendengar podcast kita ada keinginan untuk melakukan HIV test ya, caranya gimana sih dok? Datang aja sebetulnya ke puskesmas, ke rumah sakit pemerintah, rumah sakit rujukan, itu bisa. Sebetulnya di seluruh rumah sakit itu bisa. Gitu ya. Di laboratorium kita mau langsung periksa pun juga tidak ada masalah sebetulnya. Karena kita memeriksakan itu secara sukarela. Beda kalau memang sekarang tuh ada dua cara pemeriksaan, secara sukarela atau dari kita nakesnya ya, dari tenaga kesehatan. Nah, kalau dari tenaga kesehatan itu kita harus inform consent. Dulu tuh harus inform consent. Apakah boleh kita periksakan ini, gini. Karena sehubungan dengan nanti kalau hasilnya positif, kita harus edukasi lagi kan, begini karena itu menyangkut ini, dan kita harus notifikasi pasangan, siapakah pasangannya. Kita harus juga sampai ke pasangan tersebut mau memeriksakan diri gitu. Sekarang pemerintah udah sempat itu, jadi untuk menjaring semuanya gitu. Nah ini menarik ya teman Gracia dan juga Maya Friends, dan kebetulan obrolan kita lanjut ke mitos dan juga fakta. Ya dok ya, saya yakin teman Gracia dan Maya Friends pasti banyak sekali di luar sana dapat informasi yang membingungkan ya. Ini sebenarnya mitos atau ini sebenarnya fakta, atau bahkan mungkin selama berpuluh-puluh tahun ke belakang ya dok ya tentang HIV dan juga AIDS. Informasinya ABCD, tapi itu adalah hoax sebenarnya, atau informasi palsu. Cuman sudah keburu dipercaya gitu dok. Nah sekarang kita coba coba klarifikasi dari dokter juga ya, tentang sebenarnya beberapa statement yang akan saya ajukan ini mitos atau fakta gitu ya. Nah sekarang mitos yang pertama. Halo teman Gracia, gimana? Seru kan podcast Sebar Gracia Care kali ini? Nah, mau tahu info sebar atau sehat bareng lainnya yang lebih akurat tanpa mitos dan hoaks dari dokter ahlinya langsung? Yuk tonton podcast Sebar atau Sehat Bareng dengan klik Gracia Care Sebar di kolom pencarian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Gracia Care Channel untuk support konten-konten sehat lainnya. Thank you!
Dan AIDS itu dapat ditularkan melalui penggunaan pisau cukur. Shop atau di mana. Nah, karena ada media darah kalau dia terluka. Nah, itu. Apakah jika wanita mengidap HIV akan mengalami keputihan? Kita nggak boleh sekarang tuh edukasinya nggak boleh lagi bilang penggunaan kondom akan meminimalisir tertularnya virus HIV ya. Disiapin loh sama pemerintah kondom. Disiapin. Ya kalau di gratis juga klinik-klinik nggak, Dok? gratis. Sekarang terlampau banyak ya di sosmed-sosmed seperti itu. Cuman kita sih tidak